Selamat pagi kepada seluruh anak didik kami dan salam sejahtera. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kita belum pernah tatap muka. Nama Ibu Lilis Gultom, mengajarkan bahasa Indonesia di kelas 10 TKR dan 10 ATU peternakan dan otomotif. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita yaitu di bab pertama mengenai teks laporan hasil observasi. Apa sebenarnya teks laporan hasil observasi? Nah, teks laporan hasil observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek, pengamatan terhadap suatu objek secara langsung dan berdasarkan fakta. Jadi kalau kamu nantinya melakukan observasi baik di sekolah atau di luar, maka dalam mengobservasi suatu objek harus berdasarkan fakta. Nah, objek yang dimaksud di sini adalah bendanya, apa yang diobservasi. Contohnya kalau kamu mengobservasi SMK, berarti yang harus diperhatikan dalam mengobservasi lingkungan SMK, berapa jumlah siswanya, berapa jumlah gurunya, jurusan apa yang berada di SMK Negeri 1 Pangaribuan. Nah, itulah untuk mengobservasi. Makanya kalau mengobservasi harus berdasarkan kenyataan dan berdasarkan fakta. Dalam mengobservasi harus ada data yang dibuat dalam teks laporan observasi. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang pertama, ditulis secara langsung dan sempurna. Baru yang kedua, bersifat objektif, global atau universal. Jadi kalau dikatakan bersifat objektif, yang diobservasi itu hanya satu bendanya, hanya satu tempat yang diobservasi. Kalau mengobservasi SMK Negeri 1 Pangaribuan, jika kamu nantinya mengobservasi SMK, berarti yang diobservasi itu hanya SMK-nya. Tidak bisa lari atau di luar dari lingkungan SMK Negeri 1 Pangaribuan. Dan baru yang ketiga, objek yang dibahas adalah objek tunggal. Baru sudah terbukti kebenarannya. Jadi kalau ada orang nanti yang membaca teks laporan hasil observasimu, berarti kebenarannya sudah terbukti. Datanya ada, kebenarannya dapat diuji. Itu untuk kebenaran dari teks laporan observasi. Baru yang kelima, dituliskan berdasarkan fakta. Tidak bisa direkayasa, tidak bisa direka-reka dalam membuat teks laporan hasil observasi. Baru yang keenam, disajikan secara menarik dalam hal kata-kata dan bahasa. Kata-kata yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi maupun bahasanya harus menarik, tidak bisa menggunakan bahasa yang memang bahasa sehari-hari atau bahasa gaul. Bahasa yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi harus logis, masuk akal dan dapat diterima oleh si pembaca. Baru yang selanjutnya, tujuan dari teks laporan hasil observasi. Biasanya kalau seseorang melakukan teks laporan hasil observasi, salah satu tujuan dari teks laporan observasi biasanya dilakukan untuk penelitian. Baru memberikan informasi terbaru. Orang yang melakukan observasi berarti sudah mendapatkan informasi terbaru dari teks laporan yang dibuat. Baru yang ketiga, mengatasi suatu persoalan. Baru yang keempat, mengambil keputusan secara efektif dan dapat diterima oleh pembacanya. Nah, sekarang kita ini masuk ke dalam struktur teks laporan hasil observasi. Salah satu ada 3 unsur teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu definisi umum. Baru yang kedua deskripsi bagian. Baru yang ketiga deskripsi manfaat. Jadi kalau di definisi umum biasanya ini di bagian awal suatu teks laporan observasi dan selalu ditandai dengan konjungsi adalah.
yang menyatakan ini adalah umum dalam pembuatan teks laporan observasi. Baru yang kedua, deskripsi bagian. Berarti di dalam deskripsi bagian ada penjelasan dalam mengobservasi. Nah, tadi Ibu katakan kalau kamu nantinya mengobservasi lingkungan SMK Negeri 1 Pangaribuan atau seluruh lingkungan SMK, berarti yang di deskripsi bagian dalam SMK Negeri 1 Pangaribuan penjelasan berapa jurusan, berapa luas tanah, berapa jumlah guru, berarti bagian-bagiannya. Sudah. Baru yang ketiga, deskripsi manfaat. Kalau di bagian deskripsi manfaat, berarti ini adalah manfaat dari si penulisnya untuk si pembaca, agar teks laporan observasi yang dibuat oleh si penulis bermanfaat nantinya bagi si pembaca. Sudah? Nah, inilah mengenai teks laporan observasi, mulai dari pengertian teks laporan observasi, ciri-ciri, tujuan, dan struktur. Nah, ini sedikit mengenai teks laporan observasi. Ini adalah sambungan dari modul pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bisa kamu baca di modulmu yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sampai di sini untuk mengenai teks laporan observasi.